Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Putri Nurani. Saya merupakan guru di SMP Negeri 1 Cibatu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk mengikuti BIMTEK seri AKM secara online. Dan saya pun akan memaparkan beberapa manfaat yang saya dapatkan setelah saya mengikuti BIMTEK seri AKM ini. Baik Bapak dan Ibu, langsung saja. Bagaimana caranya apabila Bapak dan Ibu ingin mengikuti BIMTEK AKM ini? Langkah pertama, silahkan Bapak dan Ibu mengakses gurubelajar.kemdikbud.go.id. Kemudian setelah itu Bapak dan Ibu silahkan masukkan nomor UKG beserta passwordnya, kemudian klik login atau masuk. Setelah berhasil masuk, silahkan Bapak dan Ibu pilih BIMTEK seri AKM. Kemudian setelah itu nanti Bapak dan Ibu akan diminta untuk memilih jadwal pelaksanaan. Untuk BIMTEK seri AKM ini ada 11 angkatan yang jadwal pelaksanaannya masing-masing berbeda untuk setiap angkatan. Contoh, misalkan Bapak dan Ibu berkeinginan untuk mengikuti BIMTEK AKM pada angkatan 3, silahkan klik angkatan 3, kemudian silahkan daftar ya. Dan apabila sudah berhasil daftar, maka nanti Bapak dan Ibu tinggal mengikuti BIMTEK sesuai dengan jadwal pelaksanaannya ya. Jadi nanti silahkan Bapak dan Ibu mengakses kembali gurubelajar.kemdikbud.go.id, kemudian masukkan kembali nomor UKG-nya, kemudian masukkan kembali passwordnya, kemudian login kembali ya. Apabila sudah berhasil masuk, nanti pilih kembali BIMTEK seri AKM, kemudian setelah itu nanti Bapak dan Ibu akan diarahkan untuk mengikuti BIMTEK tersebut hingga selesai ya. Nah, untuk BIMTEK seri AKM ini, Bapak dan Ibu nanti akan diminta untuk menonton satu buah video ya dari Bapak Nadiem Makarim ya. Jadi video tersebut berisi pemaparan mengenai asesmen nasional yang disampaikan oleh Bapak Nadiem Makarim. Silahkan tonton. Apabila sudah selesai menonton, silahkan klik tanda sudah selesai, kemudian nanti Bapak dan Ibu akan diarahkan ke kegiatan berikutnya ya, yakni mengisi pra-program ya. Jadi ini semacam pretestnya ya. Nah, dalam pra-program ini ada beberapa pertanyaan yang harus Bapak dan Ibu jawab seputar asesmen nasional. Ini bertujuan untuk mengecek pengetahuan Bapak dan Ibu seputar asesmen nasional sebelum mengikuti BIMTEK AKM ini ya. Nanti apabila Bapak dan Ibu sudah selesai menjawab, nanti nilainya akan langsung muncul begitu ya. Kemudian jangan lupa klik kembali tanda sudah selesai ya. Jadi setiap selesai melaksanakan aktivitas, maka Bapak dan Ibu harus klik tanda sudah selesai. Nanti kemudian Bapak dan Ibu akan diarahkan ke topik berikutnya atau ke kegiatan berikutnya begitu ya. Dan kemudian setelah itu, setelah Bapak dan Ibu menyelesaikan pra-program, nanti Bapak dan Ibu akan diarahkan untuk mengikuti atau mempelajari topik-topik ya seputar asesmen nasional. Jadi pembahasan mengenai asesmen nasional ini akan dibagi ke dalam beberapa topik ya, dan untuk masing-masing topik itu nanti akan ada satu kuis dan satu refleksi. Jadi apabila Bapak dan Ibu sudah menyelesaikan topik 1 sebagai contoh ya, nanti Bapak dan Ibu akan diminta untuk mengisi kuisnya seputar dengan materi yang sudah dipelajari dalam topik 1. Kemudian setelah mengisi kuisnya, nanti Bapak dan Ibu akan diminta untuk mengisi kolom refleksi. Jadi apa yang Bapak dan Ibu dapatkan dalam topik 1 tersebut, silahkan Bapak dan Ibu jelaskan ya, apa yang sudah Bapak dapatkan, apa yang sudah Bapak dan Ibu dapatkan dalam topik 1 tersebut dalam kolom refleksi begitu ya. Jadi masing-masing topik akan memiliki satu kuis dan satu bagian refleksi yang harus diisi oleh Bapak dan Ibu. Dan jangan lupa sekali lagi, setiap selesai melakukan satu kegiatan, maka jangan lupa untuk klik tanda sudah selesai supaya Bapak dan Ibu bisa berlanjut ke kegiatan berikutnya begitu ya. Dan apabila Bapak dan Ibu sudah menyelesaikan semua topiknya dan sudah menyelesaikan semua kuis beserta refleksinya, maka nanti Bapak dan Ibu akan diminta untuk mengisi pasca program. Ini semacam post-testnya ya. Jadi untuk mengecek pemahaman Bapak dan Ibu seputar asesmen nasional setelah mengikuti BIMTEK ini begitu ya. Dan agar Bapak dan Ibu dapat dinyatakan lulus dalam BIMTEK AKM ini, maka Bapak dan Ibu harus memperoleh nilai minimal 70 pada pasca program ini ya. Jadi silahkan Bapak dan Ibu kerjakan pasca program, kemudian Bapak dan Ibu diminta untuk
mendapatkan nilai minimal 70 ya pada tahap ini begitu. Nah, Bapak dan Ibu memperoleh 3 kali kesempatan untuk mengisi pasca program ya. Apabila sudah 3 kali kesempatan tapi Bapak dan Ibu masih memperoleh nilai di bawah 70 pada pasca program ini, maka Bapak dan Ibu diperbolehkan untuk mengikuti kembali BIMTEK pada angkatan berikutnya begitu ya. Jadi syarat utama agar Bapak dan Ibu dinyatakan lulus dalam BIMTEK AKM ini, maka Bapak dan Ibu harus mendapatkan nilai minimal 70 pada saat mengerjakan pasca program begitu ya. Nah, apabila Bapak dan Ibu sudah memperoleh nilai 70 pada pasca program atau semacam post-testnya ya. Nah, setelah itu nanti Bapak dan Ibu akan lolos ke tahapan berikutnya, yakni tahapan pengimbasan. Jadi setelah Bapak dan Ibu dinyatakan lolos BIMTEK AKM, nanti Bapak dan Ibu diharapkan untuk mengikuti tahapan selanjutnya, yakni pengimbasan. Dalam pengimbasan ini Bapak dan Ibu diminta untuk mengajak rekan-rekan yang lain untuk mengikuti BIMTEK AKM ini. Dan jangan lupa Bapak dan Ibu juga diminta untuk mendampingi rekan-rekan Bapak dan Ibu agar mereka dapat menyelesaikan BIMTEK AKM ini dengan baik begitu ya. Lalu apa saja manfaat-manfaat yang didapatkan setelah mengikuti BIMTEK AKM ini? Tentu saja banyak ya, karena dalam BIMTEK AKM ini nanti akan disediakan ya, jadi akan tersedia grup Telegram ya. Jadi pada saat Bapak dan Ibu mengikuti BIMTEK AKM ini, maka nanti Bapak dan Ibu akan terhubung ke dalam grup Telegram yang dapat Bapak dan Ibu ikuti ya. Silahkan Bapak dan Ibu bisa bergabung dalam grup Telegram tersebut yang isinya rekan-rekan Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti BIMTEK AKM. Jadi Bapak dan Ibu bisa sharing ya mengenai pembelajaran atau mengenai BIMTEK AKM ini dengan teman-teman yang lain ya, yang berasal dari sekolah yang berbeda, dari daerah yang berbeda, untuk kemudian bertukar pengalaman, berbagi informasi mengenai AKM ataupun hal-hal yang menyangkut pembelajaran lainnya begitu ya. Kemudian manfaat berikutnya tentu saja Bapak dan Ibu akan lebih memahami ya tata cara membuat soal AKM begitu. Kemudian manfaat berikutnya, Bapak dan Ibu tentu akan mendapatkan sertifikat ya, sertifikat tanda bahwa Bapak dan Ibu sudah mengikuti BIMTEK AKM ini dengan baik ya. Nah, itu beberapa manfaat yang dapat diperoleh setelah Bapak dan Ibu mengikuti BIMTEK AKM ini begitu ya. Dan apabila Bapak dan Ibu berhasil menyelesaikan hingga tahap pengimbasan, nanti Bapak dan Ibu akan memperoleh piagam penghargaan yang akan diberikan kepada satuan pendidikan tempat Bapak dan Ibu mengajar. Kemudian nanti dalam piagam penghargaan tersebut akan tercantum nama Bapak dan Ibu sebagai tanda bahwa Bapak dan Ibu sudah berhasil mengikuti tahapan pengimbasan dari BIMTEK AKM ini begitu ya Bapak dan Ibu. Itulah yang dapat saya sampaikan ya. Mudah-mudahan hal-hal yang saya sampaikan dapat meningkatkan motivasi Bapak dan Ibu untuk semangat mengikuti BIMTEK AKM ini ya. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi pendidik yang dapat selalu memberikan inspirasi bagi anak-anak didik kita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.